Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya wargi Jabar? Bertemu lagi dengan saya Indra Jaya. Di bincang-bincang kali ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan salah satu insan olahraga nasional lah. Beliau akademisi juga, seorang dosen juga di Universitas Pendidikan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Dr. Dik Japar Sidik, Pak. Damang, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Jadi di bincang-bincang kali ini kita akan membahas banyak olahraga secara keseluruhan, secara umum ya, buat wargi Jabar. Terus tentang SEA Games, tentang PON, tentang atlet-atlet potensial Jawa Barat ya. Mudah-mudahan bisa kita kupas tuntas nanti di perbincangan kali ini. Pak, kesibukan apa sekarang, Pak? Kesibukan utama ya pasti di kampus. Kampus ya. Kesibukan lainnya ya pengabdian lah untuk negara. Salah ya. satunya melalui olahraga. Kebetulan sekarang saya diminta menjadi salah satu pengurus di pusat, yaitu di Perkumpulan Angkat Besi seluruh Indonesia. Kebetulan saya di sana dipercaya untuk menempati posisi sebagai ketua bidang litbang dan data. Diangkat besi. Diangkat besi. Cabur itu ya, angkat besi. Di Kemenpora masih? Di Kemenpora sementara ini sifatnya hanya insiden saja, membantu teman-teman di ASDEP ya, di keasdepan. Biasanya sih sekarang dibantu di ASDEP tenaga keolahragaan. Kalau ada kegiatan pelatihan-pelatihan untuk cabang olahraga, baru sifatnya membantu. Kalau dulu memang rutin ada beberapa kegiatan yang nempel di Kemenpora. Kalau sekarang hanya insiden gitu. Ya. Nah, di SEA Games tahun ini ya di Kamboja, Bapak juga kemarin berangkat ke sana ya? Alhamdulillah ikut ke sana, tapi saya posisinya hanya di salah satu cabur, yaitu di angkat besi. Tapi saya sampai saat ini masih mengikuti pergerakan SEA Games dari SEA Games ke SEA Games. Nah, berarti keterlibatan Bapak tuh di ajang-ajang internasional yang keterlibatan Bapak di tim Indonesia gitu sudah sejak dari tahun berapa, Pak? Di Asian Games atau di mana? Pertama lah gitu. Ikut pertama sebagai apa, pelatih atau apa gitu. Persiapan SEA Games ya, itu waktu saya pertama sekali magang sih sebetulnya tahun 94-95 itu di atletik, masih sebagai pelatih atletik. Karena pelatih nasional ya? Di Jawa Barat dulu, Jawa Barat. Kemudian saya dipercaya magang di nasional, kemudian tahun 2000 itu saya kemudian terpilih jadi pelatih nasional atletik nomor sprint. Sebelumnya tahun 99 saya juga masih aktif di atletik, waktu itu ikut kegiatan program pendidikan latihan di Thailand dari PB PASI kerjasama dengan RDC, Regional Development Center Atletik Asia. Kemudian setelah itu saya aktif melatih itu sampai tahun 2007 di atletik sampai tahun 2003. Dari 2003 sampai 2007 di Taekwondo sebagai pelatih fisik. Ya, setelah itu saya lebih concern ke pendidikan dan penataan para pelatih di bawah naungan KONI Pusat. Waktu itu saya membantu di KONI Pusat. Jadi kalau aktif di multi event, ya sejak tahun 95-97 tuan rumah kan waktu itu SEA Games di Indonesia, tapi saya hanya ikut bantu di cabang olahraga. Nah, ikut di official itu khususnya di kontingen dari tahun 2003 waktu itu di Vietnam, kemudian ikut lagi di 2005 waktu itu di Filipina, kemudian 2007 di Thailand, 2009 di Laos, 2011 tuan rumah kita, 2013 di Myanmar, 2015 di Singapura, 2017 di Malaysia, 2019 di Filipina, 2021 di Vietnam, dan kemarin di Kamboja. Jadi kalau dari SEA Games ke SEA Games, ya insya Allah terlibat, insya Allah ya. Hafal. Berarti wargi Jabar luar biasa ya pengalamannya, hampir setiap SEA Games selalu terlibat, karena SEA Games itu 2 tahun sekali ya, Pak? 2 tahun sekali. Di Asian Games juga saya terlibat 4 tahun sekali. Di Olympic Games pertama terlibat di 2010, waktu itu Olympic Youth Games pertama di Singapura. Oh, Youth Games. Ya. Iya.
Nah, berarti ini kesempatan langka, kesempatan besar juga San untuk banyak bertanya-tanya, mungkin bisa jadi pembelajaran juga ya buat kita semua warga Jabar karena hadir di beberapa event nasional, event internasional dan menjadi saksi, bahkan pernah jadi pelatih, pernah menjadi pembina, mungkin pernah jadi tim khusus. Nah, itu bisa memberikan pengalaman yang luar biasa lah buat kita. Nah, yang lagi ramai ini Pak, SEA Games Kamboja ya. Kamboja itu yang keberapa kali jadi tuan rumah? Pernah nggak sih? Kalau Kamboja belum pernah, baru pertama kali di SEA Games ke-32 ini. Nah, itu kan banyak cerita ya Pak, dari penyelenggaraan, kepanitiaan, mungkin dari apa sih tempat itu Pak, venue gitu. Nah, itu Bapak kan kemarin juga hadir ke sana ya. Ada apa ya, perbedaan nggak dengan negara-negara lain gitu Pak, menurut Bapak? Kalau disebut perbedaan pasti ada. Ya. Ya, apalagi kalau misalkan dibandingkannya dengan negara-negara yang sudah eksis lebih dari satu kali. Ya. Indonesia lebih dari satu kali, Thailand, Vietnam, kemudian Malaysia, Filipina sudah beberapa kali juga. Pasti ya tidak atau kurang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Hanya kalau dilihat dari sisi kesiapan sebagai tuan rumah yang baru pertama kali, menurut saya sih cukup representatif ya. Salah satu contohnya ketika ada 2 venues besar kan di Kamboja itu, selain ada venues-venues yang jauh untuk beberapa cabang olahraga yang memang tidak bisa merapat ke kota gitu ya. Artinya cabang olahraga tersebut membutuhkan karakteristik venues yang beda, yang seperti misalkan dayung, kemudian untuk lari maraton, karena kalau di tengah kota kan crowded juga gitu ya, sehingga di ininya ke arah pinggir atau ke samping ke sisi gitu. Dan itu menurut saya sih sebagai alternatif yang representatif ya. Dan biasanya memang negara yang baru ya, seperti Laos dulu 2009 ada semacam konsultannya lah, konsultan dari negara tetangga yang biasanya kalau tidak Thailand ya Vietnam yang diminta oleh mereka karena kan ada rumpun yang berdekatan gitu kan. Sehingga Laos, Myanmar itu selalu meminta bantuan ke terutama Thailand. Kamboja kemarin juga Thailand. Kenapa saya katakan Thailand? Karena identitasnya FBT. Kalau identitas FBT kan bukan Vietnam. Punyanya Thailand. Artinya ada beberapa hal yang memang hasil konsultasi juga. Kemudian dilihat dari penyelenggaraan untuk beberapa cabang olahraga, menurut saya sih cukup bagus. Untuk pengalaman pertama. Hanya di sisi lain ketika ada ketidakpuasan, tentu ini bicaranya biasanya regulasi. Dan regulasi di SEA Games itu tidak serta-merta datang tiba-tiba. Biasanya ada proses, ya kalau kita sebut dalam tanda kutip negosiasi lah. Ya. Contoh misalkan di angkat besi. Di angkat besi juga dari 7 nomor putra dan 7 nomor putri, setiap negara peserta itu hanya boleh 6 mengikuti, 6 putra, 6 putri. Berarti kan ada satu kelas atau satu nomor putra, satu nomor putri yang tidak diikuti oleh negara. Dan biasanya itu ada semacam bargaining lah, supaya tuan rumah bisa mendapatkan medali gitu. Dan itu mungkin latar belakangnya apakah itu persaudaraan atau untuk memberikan kesempatan supaya bisa merasakan jadi tuan rumah dan mendapat medali yang banyak. Tapi kemarin semua kaget. Kagetnya kan Kamboja itu biasanya jarang dapat lebih dari 10 medali emas. Tiba-tiba kemarin kan melewati angka 7. Nyaris Indonesia juga tersusul itu tersalip. Dan beberapa hari terakhir menjelang finish baru Indonesia bisa melewati Kamboja. Sebelumnya kan di bawah Kamboja. 4 hari terakhir aja masih di bawah Kamboja. Kan kebetulan angkat besi itu kan ada sekitar 23 cabang olahraga lah. 4 hari terakhir itu masih dipertandingkan, masih diperlombakan. Dan posisinya itu Indonesia masih keempat. 4 besar. Ya, masih 4 besar. Bahkan sebelumnya posisi kelima. Ya, kemudian 2 hari terakhir atau masuk hari 3 terakhir, baru Indonesia bisa melewati Kamboja. Itu pun bukan emas.
tapi peraknya gitu kan. Emasnya sama gitu. Kemudian lewat emas 1, akhirnya sama. Kemudian ada beberapa cabang olahraga yang memang diunggulkan oleh Kamboja dalam tanda petik, memang cabang olahraga Indonesia tidak ikut di cabang olahraga itu, gitu kan. Dan itu kan lumbungnya Kamboja. Akhirnya ramai juga. Tapi kalau dihitung dari potensi medali, sebetulnya sih dari awal kita atau saya secara pribadi juga sering ngotak-atik gitu, karena saya juga senang dengan pengolahan data. Kita coba hitung, kalau untuk ketiga insya Allah bisa, dan hasilnya memang juga ketiga gitu ya. Meskipun Kamboja mempertandingkan cabang olahraga yang notabene adalah sangat diandalkan oleh mereka ya. Oleh mereka. Minimal ada dua cabang olahraga tradisionalnya mereka. Ya, ada Kun Khmer sama Kun Bokator. Itu sebelumnya di SEA Games sebelumnya ada? Nggak ada. Dan itu kan masuk kategori kategori 5 ya kan di SEA Games itu ada beberapa kategori cabang olahraga yang memang diakui dan diatur. Ya. Nah, yang ngaturnya siapa? Itu adalah asosiasi. Dari anggota asosiasi ada IOC, ada OCA. OCA itu adalah IOC-nya Asia. Kalau Asia. IOC kan dunia, kalau Asia kan OCA. Kalau di regional Asia Tenggara itu adalah Federasi SEA Games. Ya, Federasi SEA Games. Jadi itu ada pengaturan, ada mengatur bagaimana cabang olahraga itu bisa dipertandingkan, bisa diperlombakan. Nah, seperti nanti saja misalkan 2025 di Thailand, itu sudah muncul listnya, daftar cabang olahraganya. Ya, sementara ini kalau saya cek itu ada 43 cabang olahraga yang dimana di situ memuat 5 kategori. Kategori A ada 23 cabur, kategori B itu ada 4 cabur, kategori C itu ada 8 cabur, kategori D dan E 4 cabur. Jadi B, D dan E itu 4 cabur. Sementara kategori A 23 cabur, sementara kategori C itu 8 cabur. Nah, apa kategori A? Kategori A itu adalah yang mengatur itu asosiasi dari federasi yang diakui oleh IOC untuk Olympic Games. Dunia, ya. Dan itu Olympic Games-nya summer, musim panas. Nah, karena Thailand akan menyelenggarakan SEA Games itu di bulan Desember, bukan bulan Juli seperti kemarin, gitu ya, artinya di bulan Mei gitu kan, di pertengahan tahun. Kalau di pertengahan tahun kan relatif tidak akan terjadi winter. Sementara di Eropa itu terjadi winternya di akhir tahun. Nah, Thailand itu akan menyelenggarakan SEA Games nanti tanggal 9 Desember sampai dengan 20 Desember. Nah, potong sedikit Pak. Ya. Itu yang menentukan kok bisa di Desember, kemarin bisa di bulan ini gitu kan, itu tuan rumah atau gimana? Hasil rembukan Federasi SEA Games yang beranggotakan 11 negara. Jadi tidak serta-merta pokoknya saya tuan rumah harus enggak. Itu harus ada rembukan. Ada antar NOC dengan NOC, National Olympic Committee Indonesia, National Olympic Committee Thailand, Vietnam, semua 11 negara itu berembuk untuk memastikan setelah hasil bidding bahwa Thailand itu kebagian menjadi tuan rumah, karena siklusnya selalu begitu, muter. Ya, meskipun ketika ada yang baru yang Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, Malaysia itu ke belakang dulu. Karena ada yang belum seperti kemarin Kamboja. Ya, kan harusnya dari Filipina itu, bukan harusnya ya. Biasanya rotasi dari Filipina itu ke Thailand seperti 2005. Dari 2003 itu Vietnam. 2005 Filipina, 2007 Thailand. Nah, 2017 Malaysia. Nah, dari 2019 kemudian 2021 tukar kan dari Vietnam ke Filipina, dari Filipina ke Vietnam. Nah, kemudian 2021-nya harusnya ke Thailand. Ya. Tapi karena Kamboja dipersilakan untuk jadi tuan rumah, maka Thailand berikutnya. Nah, 2025 itu Thailand. Nah, jadi tidak serta-merta menentukan begitu saja. Itu semua hasil dari kesepakatan. Nah, mengenai tanggal dan bulan itu juga dibicarakan di situ. Terus menyesuaikan juga dengan agenda lain. Kalender lainnya. Biasanya kalau yang memang sudah mafhum dengan multi event internasional, itu kan ada SEA Games, ada Asian Games, ada Olympic Games. Itu harus diperhitungkan, harus dipertimbangkan. Termasuk ya kalau kita di nasional menentukan PON itu tidak boleh sembarangan.
Ya, meskipun kenyataannya masih sembarangan, mohon maaf ya, menentukannya. Padahal itu harus sinergis dengan pencapaian prestasi atlet-atlet kita. PON itu di kita tahun genap ya? 2024, Ya, ya selalu tahun genap dan selalu bersamaan dengan tahun Olimpik. Harusnya sebelum Olimpik. Sebetulnya tidak harus juga, karena kan ada siklus Indonesia ikut ke SEA Games, Indonesia ikut ke Asian Games, jadi juga harus mempertimbangkan itu. Tapi karena PON ini berlangsung dari masa lalu, Ya. jadi tidak ada masalah sebetulnya dengan Olimpik. Hanya konsekuensinya ketika PON itu bersamaan dengan Olimpiade Ya. atau berdekatan, ya bukan bersama, berdekatan, atlet Indonesia lebih milih PON Daripada di pentas dunia ya. Ya, kenapa? Karena sudah tahu di Olimpiade susah dapat medali, sehingga bonusnya kecil. Tapi di PON kalau dapat Melebihi. ada bonus, sehingga daripada ikut Olimpiade, PON kan itu ada kualifikasi tuh, Iya, tapi sudah berhitung. Betul. Secara strategi antara pelatih dan atlet itu sudah berhitung gitu. Iya. Nah, inilah terjadinya degradasi yang menurut saya kurang bagus. Kurang bagus. Tapi itu bukan berarti kemudian kita benarkan. Justru yang harus kita perbaiki adalah siklus kompetisinya, supaya tidak akan terjadi seperti itu. Itu sebetulnya yang harus diperbaiki ya, sistem kompetisi kita. Iya. Nah, termasuk ketika kita menentukan bulan, ya, waktu itu Indonesia juga menentukan 2011 itu sesuai dengan, ya ada istilah lah, angka bagus ya, 11 2011. November kan ya waktu itu ya. Akhirnya November. Kenapa dipilih November? Ya 2011 ada angka 11 dan ada bulan 11. Gitu. Iya, Pak. Sehingga ya dibuatlah 11. Contohnya lain apa? Olimpiade itu selalu bulan Juli Agustus. Selalu Summer Games kan. Jadi berlangsung di musim itu. Ya. Nah, ketika di Cina 2008 itu angka 8 semua dipakai. Agustus. Pembukaan jam 8 malam. Malam. Tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Jadi Cina menggunakan itu sehingga one with one goal one dream itu tercapai. Nah, Ya. Indonesia juga sama. Kebetulan 2011, maka diambillah bulan 11 internasional. Waktu itu Cina juara umum waktu itu. Juara umum. Indonesia 2011 juga juara umum ya? Iya. Karena tuan rumah. Karena tuan rumah. Ya, jadi Holding Jabar nggak sembarangan ya untuk menentukan kapan nih SEA Games atau Asian Games atau Olimpiade bisa digelar. Terus kita harus juga memperhatikan hal-hal lain seperti Olimpiade kan tadi di musim apa bagusnya gitu ya Pak. Terus untuk pembinaan ya misalnya kan untuk tampil di PON di Olimpik gitu kan ada PON ya. Kalau menurut saya gitu yang awam gitu Pak, mungkin bisa di PON dulu beberapa bulan sebelum Olimpik untuk pembinaan, untuk ajang seleksi gitu kan. Tapi kan pemangku kebijakan bukan hanya di orang olahraga ya Pak, bukan hanya di stakeholder olahraga. Betul. Bahkan nanti 2024 itu bukan Olimpiade yang disasar. Tujuannya. Ya, bukan di Olimpiade ini jangan sampai bentrok, bukan bentrok dengan Olimpiade. PON ya. PON itu jangan sampai bentrok dengan Pilpres. Oh, Pilpres. Kan sebetulnya kan olahraga betul. Justru harusnya olahraga itu mencairkan. Betul. Suasana yang boleh dikatakan terjadinya gontok-gontokan. Dengan olahraga itu harusnya jadi sportivitas, keluargaan. Yang harus dibidik itu jangan sampai PON bertabrakan dengan Olimpiade 2024 Paris. Kenapa? Karena kita ingin punya prestasi dari hasil kualifikasi. Karena Olimpiade itu tidak bisa sembarangan. Oh, kita ingin ikut Olimpik, daftar nggak bisa. Harus ada tahapan kualifikasi Olimpiknya. Nah, kualifikasi Olimpik ini kan berlangsung bukan hanya 1 tahun. Dari 2 tahun sebelumnya sudah terjadi. Gitu. Siapa yang bisa lolos? Ya itu kita ikut bertanding, ikut berlomba di single event. Ya. Contoh misalkan angkat besi. Untuk bisa lolos Olimpiade nanti di 2024, di tahun 2023 ini ada 4 event yang semuanya dapat poin. Sisanya nanti 1 event sebagai event terakhir untuk bisa meloloskan Olimpiade, yaitu kejuaraan di Thailand. Itu tahun 2024, artinya ada di tahun Olimpik. Ya.
Tapi kita tahu Olimpiadanya bulan Juli akhir sampai dengan Agustus awal. Sehingga pelaksanaan itu selalu memperhitungkan itu. Supaya apa? Supaya peak performance-nya setiap atlet itu nanti di bulan Juli. Sehingga tidak sembarangan menentukan. Nah sekarang, PON saja tanggal berapa, bulan apa, masih debatable. Dan debat-debatnya bukan dengan Olimpiade. Dengan itu ya. Dengan Pilpres. Nah sekarang pertanyaannya, takut nanti ada kerusuhan di PON sehingga berdampak kepada Pilpres, atau dengan PON kita rujukan supaya Pilpresnya demokratis, aman. Bisa menjadi media ya Pak? Ya. Dan itu kan semua kembali kepada pemangku kebijakan. Cuman orientasi kita, ya itulah, mohon maaf ya. Ya karena saya secara pribadi mengalami banyak multi event dan mencoba mengkaji mereka mengapa melakukan seperti itu. Yang namanya Olimpiade itu bukan ditentukan di tahun Olimpiade atau 4 tahun sebelum Olimpiade, tidak. Olimpiade 2028 nanti di Los Angeles, sekarang tanggal dan bulannya sudah ada. Jangankan 2028, yang kemarin Indonesia kalah bidding oleh Brisbane 2032 Olimpiade di Australia, tanggal dan bulannya sudah ada. Dan itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Tidak boleh. Memang artinya oleh kesepakatan semua bahwa di tanggal dan bulan itu tidak boleh terjadi perubahan kecuali force major. Seperti kemarin Olimpiade Tokyo, kan harusnya 2020, tapi karena ada pandemi, akhirnya kan bergeser ke 2021. Tapi tetap judulnya itu adalah Tokyo 2020, meskipun diselenggarakannya 2021. Dan itu adalah historical. Nah, sehingga penentuan itu bukan ujuk-ujuk. Nah, kelemahan di kita di dalam sistem kompetisi, artinya sistemik kompetisi, menentukan hari hanya saja, tanggalnya. Kalau sulit tanggal, bulan lah. Bulan apa? Minggu keberapa? Gitu. Itu sering berubah. Karena di luar olahraga juga gitu, yang mempengaruhi gitu. Jadi tadi disinggung oleh Pak Dik-Dik tentang misalnya kan pada saat tim atau atlet bertanding harus dapat peak performance-nya. Jadi pelatih itu punya program ya, Wargi Jabar. Jadi misalnya kegiatan SEA Games atau Asian Games Agustus, nah mereka tuh persiapan harus udah dari bulan kapan gitu kan, dari minggu keberapa, bulan ini program latihannya tentang fisik, tentang teknik. Jadi biar di pas bulan pelaksanaan dapat performa terbaiknya gitu maksudnya. Jadi yang belum orang olahraga tahu kadang seenaknya mengganti jadwal, mengganti itu. Jadi itu pusing kalau buat pelatih, buat atlet itu. Sangat pusing. Sangat pusing itu karena berkaitan dengan gizi setiap atlet itu kan. Program latihan. Jadi nggak sembarangan sebetulnya, harusnya juga. Ya makanya sekarang dari jauh-jauh hari untuk 2032 udah ada kan ya Pak? Tuh kan. Jadi makanya pelaksanaan di multi event itu ya benar-benar penampilan terbaik setiap atlet diharuskannya gitu kan. Jadi bukan tarkam kan yang penting mah happy, hiburan gitu kan, atau asal kejuaraan. Nah, kembali lagi tentang SEA Games Kamboja tadi, ternyata Kamboja itu Wargi Jabar baru pertama kali menggelar SEA Games. Jadi menurut Pak Dik-Dik ya untuk negara yang baru pertama kali menggelar nggak terlalu buruk ya Pak sih? Kalau menurut saya sih cukup bagus. Dari sisi pengelolaan transportasi juga relatif cukup bagus. Ya kalau masalah kekurangan pasti ada. Hotel pertama. Hotel bagus. Makanan itu terkendalanya kan biasanya karena budaya. Ya, atau bawa koki sendiri. Biasanya kalau cabang olahraga yang memang concern terhadap prestasi atlet, dia akan berusaha untuk mempersiapkan. Contoh misalkan kami di angkat besi. Karena kita sudah mencoba cari tahu di Kamboja itu seperti apa. Kita lihat situasi, makanannya apa nih yang memungkinkan. Oh ternyata di sana masih ada. Kita prepare-nya tidak terlalu maksimal di sini, jor-joran gitu ya. Karena di sana kita nanti bisa cari. Misal, kita butuh beras, cari di sana berasnya ada. Ternyata ada. Kualitasnya mana? Sama, bagus. Ya sudah, kita tidak bawa beras. Kita tinggal bawa alat-alat memasaknya saja. Kemudian dicek di sana sayuran ada tidak? Oh ada. Daging ada, lengkap. Ya sudah, kita masak di sana. Sehingga kita siapkan, karena kebetulan pelatih juga bisa masak. ada pelatih yang bisa merangkap jadi koki juga, gitu kan.
Jadi semua mempersiapkan self-service. Ya, kecuali atlet, kalau atlet memang tidak boleh diganggu ya. Tapi pelatih di sela-sela waktunya mempersiapkan atlet betul-betul secara detail. Dan itu kemarin terus terang saja, kalau dilihat dari secara proporsi kebutuhan tim itu sangat kurang. Ya, mungkin saya kritik ya, di Kamboja-nya atau di Kamboja. tim? Tapi di tim kita, ya saya secara pribadi sedih. Karena saya bisa melihat langsung kemarin ketika ada atlet yang dikurangi jumlah atlet secara komposisi kemudian berkurang karena hasil tim verifikasi, zona medali istilahnya apa, alasan zona medali dan lain sebagainya dengan melibatkan atlet-atlet muda potensial, ternyata berbasis anggaran itu berdampak kepada jumlah atlet yang akan dikirim. Nah, komposisi itu memang sudah fix. Tapi kemudian berdampak kepada tim pendukung. Nah, tim pendukung ini kan yang akan mengawal prestasi. Contoh misalkan, kami di angkat besi. Tim pendukung itu kan selain pelatih, ada tim master, tim fisio, PU. Ya kalau di sepak bola mungkin ada PU. Di beberapa cabang olahraga, dalam pelatnasnya itu ada 7 komponen yang dipersiapkan dalam pelatnas. Tapi begitu pemberangkatan, 0, hanya tinggal pelatih. Oh, yang komponen yang lainnya nggak tidak diberangkatkan. Dengan alasan dana anggaran? Alasannya itu sudah disentralkan di NOC. Jadi ada tim kontingen khusus yang mempersiapkan. Bayangkan, NOC mempersiapkan master dengan sejumlah X misalkan gitu ya. Tapi untuk semua cabang, untuk semua atlet. Semua kontingen atau semua atlet kontingen. Oh, satu kontingen untuk semua atlet dari sekian banyak. Ya maksimal. Ya, Kang Indra tahu sendiri akhirnya bisa menilai kan. Ya. Sehingga kami merasakan itu. Dan kami yakin bahwa di cabang olahraga juga merasakan hal yang sama. Ya. Ketika atlet mau perform pagi-pagi, kan biasanya persiapan atlet itu bukan hanya pemanasan biasa, tapi pemanasan yang harus luar biasa. Nah, pemanasan yang luar biasa itu apa? Semua tim komponen pendukung harus paham. Dan itu sudah terjadi di dalam pemusatan latihan, di dalam TC. Tapi begitu berangkat, yang biasa ada, itu tidak ada. Apa yang terjadi? Minus pada saat kompetisi. Ya. Terlepas dari kami usaha semaksimal mungkin, kami punya waktu itu memang ditargetkan bla 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 gitu ya. Karena SEA Games yang lalu angkat besi itu hanya 3 medali emas, kami juga berhitung, masih bisa nih 3 medali emas, oh ternyata memungkinkan, bahkan bisa lebih nih. Nah, lebihnya berapa? Kami berhitung lagi, karena terukur gitu ya. Sekarang lawan Thailand, Vietnam, Filipina, lifternya berada di posisi mana, kita hitung semua, ada datanya. Nah, ketika dihitung kita punya peluang nih, medali emasnya lebih dari 3. Nah, lebih dari 3-nya berapa? Dari semua komponen itu bisa dimaksimalkan. Ternyata kami dapat lebih 2, padahal sebetulnya bukan 2, bisa 4. Kenapa tidak bisa 4? Ya itu tadi, tidak ada tim pendukung yang hadir di situ pada saat atlet itu perform. Jadi kebiasaan yang udah didapat sebelum berangkat, akhirnya berbeda dengan kenyataan. Bukan kami mengkambing hitamkan itu tidak terjadi, bukan. Kami juga berusaha membantu semaksimal mungkin. Ya. Tapi kan keterbatasan itu menjadi kendala yang harusnya tidak boleh terjadi. Nah, disinilah akhirnya kemarin juga saya sempat baca di media massa, saling lempar, saling menyalahkan antara teman-teman di Kemenpora dengan teman-teman di NOC, bahwa itu adalah keputusan dari NOC. Orang NOC ketika ditanya, itu adalah kewenangan dari Kemenpora yang punya anggaran. Jadi semua kalau sudah seperti ini, menurut saya sih ya harus introspeksi, gitu ya. Ketika memang itu dibutuhkan, ya harus dihadirkan. Lalu konsekuensi anggaran kan harus direncanakan. Kalau kemudian tidak ada, berarti kan tanpa perencanaan. Kalau di dalam rencana sudah ada, kenapa dihilangkan? Nah, itu kan ya kita bermain logika lah. Tapi kalau kemudian ini anggarannya terbatas, kalau anggaran terbatas berarti kan tidak direncanakan. Ya. Karena kalau direncanakan tidak akan terbatas, bahkan menjadi terbatas. Ya. Gitu. Harusnya ada. Harusnya. Gitu. Kalau memang sudah jauh hari direncanakan, contoh misalkan, oke lah kita jadikan pembelajaran Kamboja. Tapi tahun depan, 2025, Thailand. Tuan rumah Thailand itu berada posisinya di atas kita.
Vietnam juara umum, Thailand juara kedua, kita juara ketiga. Tapi Thailand tuan rumah berikutnya. Apakah masih posisi kedua? Saya yakin posisi pertama. Kenapa? 2007 punya pengalaman. Dia juara umum sebagai tuan rumah. Padahal 2005 Filipina juara umum. Gitu. Sehingga akan bergeser lagi. Dan itu selalu seperti itu. Kemarin 2021 Vietnam tuan rumah, Vietnam juara umum. Tapi begitu di Kamboja, 2023 Vietnam masih juara umum. Padahal bukan tuan rumah. Padahal bukan tuan rumah. Artinya ada pembinaan yang memang berkelanjutan. Nah, kita sekarang mau mengikuti masa lalu. Jejaknya tanpa persiapan. Kemarin SEA Games persiapannya berapa bulan? Bukan berapa tahun, berapa bulan. Padahal Di tahun SEA ada Games jeda baru 2 ada tahun persiapan. ya, Pak. 2 tahun. Padahal 2 tahun kan? Dan itu kan bisa direncanakan per tahunnya. Kalau misalkan single years ya, rencananya single years hanya per tahun. Oke, tidak apa-apa. Tapi kan persiapannya ada multi event lain. Ya. Tahun ini saja ada Asian Games di bulan September dan Oktober. September akhir sama Oktober. Itu ada Asian Games. Artinya kan ini cabang olahraga yang Asian Games kan tidak boleh Tidak putus boleh setelah SEA Games. berhenti ya, betul. Pertanyaannya, ada tidak? Kan itu akhirnya kembali lagi ke cabang olahraga gitu ya. Nah, cabang olahraga mampu tidak? Ya tergantung ketua umum. Kalau ketua cabang umumnya masing-masing. kalau ketua umumnya punya banyak ya lanjut pasti. Tapi kalau tidak, padahal punya potensi misalkan di Asian Games-nya, ya harapannya hanya di APBN. Kemudian APBN-nya tidak ada, ya berarti kan berhenti. Ya. Padahal Asian Games di depan mata. Setelah Asian Games 2024 Olympic Games. Setelah 2024 ada SEA Games 2025. Apa mau persiapan di tahun SEA Games saja? Oh ya kan SEA Games-nya bulan Desember. Ya udah persiapannya nanti aja Januari atau Juli di tahun 2025. Ya berarti kita memang tidak siap dan tidak mempersiapkan untuk jadi juara umum. Gitu. Wajar ya, tidak juara. Ya kalau ketiga berarti udah istimewa lah. Dengan persiapan Dengan seperti persiapan seperti ini sudah luar biasa menurut saya.